Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Muhammad Suhendra, mahasiswa semester 2 dari Universitas Insan Cinta Indonesia, Fakultas Digital Neuropsikologi. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang observasi dan analisis terhadap fenomena hustle culture. Nah, yang mana secara etimologis istilah hustle culture ini berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu hustle, yang berarti antara lain aksi energik, mendorong seseorang agar bisa bergerak lebih cepat secara agresif. Nah, dipadukan dengan kata culture yang berarti budaya. Nah, sedangkan definisi secara keseluruhan terkait hustle culture menurut pakar psikologi adalah budaya membuat seseorang menganut workaholism atau gila kerja. Nah, bekerja keras merupakan hal positif, akan tetapi ketika seseorang terlalu mementingkan pekerjaannya hingga tak pernah beristirahat, saat itulah akan timbul masalah. Kebiasaan ini tak baik bagi kesehatan fisik maupun mental. Pekerja yang menganut hustle culture cenderung mengabdikan dirinya hanya untuk bekerja, jarang beristirahat, kurang tidur, dan seringkali memotivasi diri sendiri untuk terus mengabaikan rasa sakit dengan tetap melaksanakan aktivitas bekerja. Orang yang terjebak dengan hustle culture seringkali tidak menyadari hal ini karena budaya tersebut telah tertanam dan menjadi hal yang biasa dilakukan sehari-hari. Akibatnya mereka tidak dapat lagi mengenali respon negatif tubuh yang menginginkan istirahat saat diperlukan. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat berbahaya bagi tubuh si penderita atau pengidap hustle culture. Nah, dampak psikologis dari fenomena tersebut yang bisa dialami oleh individu jika dilihat dari kondisi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku berdasarkan hasil observasi sebagai berikut. Nah, dampak terhadap pikiran mampu menciptakan rasa tidak percaya diri terhadap potensi diri sendiri dan rasa ketidakpuasan terhadap hasil kinerjanya. Dan yang kedua, dampak dari hustle culture kepada perasaan. Nah, itu akan melahirkan toxic positivity. Nah, ini adalah paham yang menyebutkan bahwa tidak peduli sesulit apapun keadaanmu, kamu harus tetap bersikap positif. Paham ini membuat orang-orang merasakan dan memaksakan diri untuk selalu menahan emosi negatif. Adapun sikap dan perilaku, dampak secara fisiologis terhadap sikap dan perilakunya, karena dia bekerja secara terus-menerus di ambang batas normal, maka tubuh akan mengalami kelelahan fisik, emosi, dan juga mentalnya. Hal ini membentuk perilaku individu yang menjadi mudah marah, mempersempit ruang interaksi sosial terhadap keluarga maupun lingkungan di sekitarnya. Nah, hustle culture ini memegang konsep pada teori psikologi, yaitu teori yang digunakan work-life balance. Karena menurut saya ini sangat sesuai ya dengan tema bahasan kita saat ini. Jadi konsep teori yang saya gunakan adalah work-life balance. Nah, konsep WLB ini pertama kali digunakan di Inggris selama 70 tahun. Namun sebelum tahun 1986, perusahaan mulai menerapkan kebijakan WLB. Munculnya WLB sebagai tanggapan terhadap peningkatan ketidakpedulian pekerja terhadap kehidupannya ataupun keluarganya. Nah, dalam kondisi tersebut, karyawan fokus menghabiskan waktu hanya untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memikirkan kebutuhan tubuhnya. Dalam WLB ini, keseimbangan antara waktu dan energi yang dihabiskan untuk memenuhi kewajiban pekerjaan dan menjalani kehidupan pribadi. Nah, konsep ini menekankan pada pentingnya membagi waktu yang adil antara tuntutan pekerjaan dan pola aspek kehidupan lainnya.
seperti keluarga maupun kesehatan. Salah satu sumber tekanan yang menciptakan hasil culture adalah media sosial. Nah, ini hati-hati nih. Hati-hati. Makanya gunakan media sosial secara positif ya. Jadi setiap orang ingin terlihat sukses dan mapan dengan profesinya. Terkadang rasa bangga yang berlebihan menyebabkan kita ingin selalu memamerkan rutinitas aktivitas dengan bekerja tengah malam atau di akhir pekan. Jadi jangan berekspektasi lebih dengan membandingkan diri kita kepada orang lain hanya karena orang lain melakukan hal tersebut. Nah, setiap orang punya pace masing-masing. Jadi jangan takut terlihat tidak sukses atau terlambat terhadap pencapaian sesuatu. Hustle culture menormalisasi norma sosial yang tidak sehat dan tidak berkelanjutan. Gagasan bahwa bekerja berlebihan adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesuksesan bisa mengakibatkan seseorang mengorbankan kesehatan mereka. Selain itu, hal tersebut bisa membuat orang merasa tidak pernah puas dengan hasil kerja mereka sendiri. Hustle culture seringkali bertentangan dengan konsep teori work-life balance karena mendorong orang untuk mengorbankan kehidupan pribadi demi pekerjaan. Ini dapat menyebabkan stres, burnout, dan masalah kesehatan mental lainnya. Nah, di dalam masyarakat yang serba cepat saat ini, profesional sumber daya manusia mencari pilihan memberi dampak positif pada keuntungan organisasi, peningkatan moral karyawan, mempertahankan karyawan dengan nilai pengetahuan perusahaan, dan mengikuti tren tempat kerja. Bagi mereka yang berpikir bahwa yang utama tujuan dalam hidup adalah bekerja, maka karir mereka menjadi inti kehidupan. Namun, orang memiliki waktu terbatas dan karena itu harus melakukan banyak hal kegiatan lain selain daripada pekerjaannya. Tanpa keseimbangan antara keduanya, banyak kesulitan yang bisa dialami dalam menjalankan keduanya. Globalisasi dan digitalisasi membuat dunia perusahaan berputar cepat dan penuh persaingan. Kondisi tersebut membuat para pekerja terpaksa bekerja secara terus-menerus demi mengejar tujuan ataupun target. Hal ini diperparah dengan kehadiran media sosial yang digunakan tanpa adanya kontrol. Nah, ini kontrol. Hal tersebut merupakan faktor yang dapat menyebabkan pekerja mengalami burnout atau kelelahan fisik mental, penurunan performa, masalah dalam kehidupan sosial, bahkan kesehatan fisik yang terganggu. Ini pembahasan kita yang terakhir, yaitu pada kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, seseorang yang melakukan hustle culture dalam jangka panjang akan terdampak pada kesehatan fisik dan psikologinya. Antara lain, penyakit jantung koroner, peningkatan pada tekanan darah dan detak jantung, mudah mengalami depresi. Kemudian yang keempatnya yaitu rentan terhadap gangguan kecemasan yang berlebih. Kemudian berpotensi munculnya perasaan ingin bunuh diri. Ini depresi karena terlalu dikejar oleh kegiatan yang berlebih, terlalu termotivasi oleh tokoh-tokoh dunia mungkin yang menyebabkan sehingga dia terus memicu kegiatan dalam setiap harinya di ambang batas normal. Nah, adapun kesimpulan kita yang kedua yaitu agar bekerja tetap bisa maksimal maka kurangi aktivitas pada jam istirahat malam. Jadi kalau sudah malam, waktu menunjukkan pukulnya untuk saatnya istirahat, maka gunakanlah waktu tersebut untuk beristirahat agar keesokan harinya tubuh kita fresh kembali dalam melaksanakan aktivitas. Jadi budaya hustle culture sangat-sangat tidak menyehatkan tubuh. Nah, ini harus diketahui ya oleh rekan-rekan sekalian ya. Nah, pada poin kedua tersebut sudah dijelaskan dalam kesimpulan kita, kurangi aktivitas pada jam istirahat malam. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jangan mudah terpengaruh media sosial maupun tokoh terkenal dalam memotivasi diri untuk bekerja. Karena sejatinya diri kita memiliki kemampuan dan batas kemampuan. Jadi bekerjalah secara profesional. Dan yang keempat, harus memiliki prinsip bekerja dan prinsip hidup yang balance dengan mengedepankan rasa cinta dan sayang terhadap diri kita sendiri, tidak menutup akses interaksi sosial bersama keluarga,
maupun lingkungan kita, serta mengenali batas kemampuan diri sehingga terciptanya keseimbangan mental dan fisik terhadap capaian segala sesuatu. Yang kelima, hargai kehadiran keluarga sebagai alarm pembatas waktu dalam setiap kegiatan. Jadi kehadiran keluarga jangan diabaikan, karena sesungguhnya keluarga kita ingin juga memberikan dukungan yang terbaik dalam setiap aktivitas kita. Kemudian kesimpulan yang keenam, sejatinya dalam memperoleh karir dan finansial membutuhkan proses dan hasil kinerja yang baik. Maka imbangilah diri kita dengan pengetahuan yang mumpuni, motivasi yang tinggi, kesehatan jasmani yang mendukung, serta mampu mengontrol berbagai bentuk emosional, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan akan berdampak positif bagi kehidupan kita. Demikian dari kami, semoga ada nilai guna dan manfaatnya. Mari bersama-sama kita kikis budaya hustle culture, karena sejatinya manusia sudah memiliki jalan rezekinya masing-masing. Ingat, usaha dan doa adalah yang utama. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam psikologi.